Oke, Bor. Gue mau berbagi pengalaman ya, langkah-langkah membentuk akun Pirates Grid ala Gomak Parung. Ada 5 ya, 5 langkah yang mau gue bagiin di video kali ini ya. Kalau mau mencoba ya silahkan ya, gue cuma berbagi aja. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastinya manual beat, Bor ya, karena kita pemain yang pemilih ya atau menyortir ya, pastikan manual beat dulu ya. Manual beat, semua layanan diaktifin, Bor ya, GoSend, GoFood, GoMart ya, semuanya diaktifin aja ya. Kita lihat dulu apa aja yang bakalan masuk di akun kita ya. Tapi cocoknya hanya orderan goret aja, Bor ya. Dikasih apa namanya, kuota sortir ya sama Gojek 3 kali, dan itu ya berlakunya cuma buat GoFood, GoMart sama Goret ya. Kalau Goret kan udah pasti kita ambil ya, kalau awal-awal pasti kita ambil ya, nggak mungkin kita lewatin kalau Goret kalau baru mau membentuk. Kalau kayak gue yang udah terbentuk ya, kalau Goretnya nggak cocok pasti dilewatin. Tapi buat kalian yang baru-baru udah pasti Goretnya diambil. Jadi yang berlakunya GoFood sama GoMart ya, Bro. Kalau GoSend dilewatin nggak berlaku. Menjadi menghapus kuota sortir ya. Jadi GoSend kalau kalian lewatin beberapa kali pun nggak bakalan pengaruh ya. Jadi kalian harus ingatnya di GoFood dan GoMart, ingetin 3 kali melewati itu suspendnya, peringatan ya. Kalau 4 kali melewati itu kena suspend 5 menit. Kalau yang kelima juga masih dilewati, masih kena suspend 5 menit lagi. Kalau yang keenam itu udah 30 menit, Bor ya. Cara balikin kuota sortir ya, kalian harus ambil orderan ya. Yang pastinya Goret, kalau Goret ya Goret biasa kan. Kalau Goret Comfort itu sama, nggak membalikan orderan atau nggak membalikan kuota sortir, jadi masih tetap terhitung melewati ya. Itu harus dipahami, Bor ya, biar nggak salah langkah, nggak salah paham. Oke, lanjut yang langkah keduanya ya, pasti di start jam sibuk ya, Bor. Jam sibuk, apa jam sibuk ya, jam rame orderan ya, CS order, jam CS berangkat kerja atau jam sekolah. Kalau di wilayah gue sekitar jam 6 sampai jam 7 itu jam sibuk ya. Jangan dulu jauh dari wilayah rumah ya. Kalian itu harus cermati dulu wilayah dekat-dekat rumah kalian itu jam sibuknya seperti apa gitu kan. Kalian misalnya berangkat nih, misalnya hari Senin coba di setengah 6, terus hari Selasa coba di jam 6, terus di hari Rabu coba di jam setengah 7. Nah, kalian bandingin dulu itu ya, hari-hari sibuknya kiranya lebih banyak orderannya di jam berapa gitu kan, di jam berapa. Nah, nanti kalian pilih, seterusnya kalian pilih keluar di jam itu aja ya, yang pikirannya orderannya lebih banyak masuk ya. Ya mungkin walaupun kalau baru-baru memulai agak berat juga ya, kalau misalnya emang akunnya susah masuk order ya, mungkin di jam sibuk pun kadang-kadang nggak bunyi gitu kan ya. Tapi tetap harus berusaha, Bor ya. Biasanya 1 atau 2 orderan itu pasti ada yang dibuang atau nggak diambil sama driver di sekitar, jadi bisa aja masuk ke akun kalian, dan itu kesempatan buat kalian ambil karena jam sibuk biasanya orderannya banyak. Jadi nggak mungkin pasti ada aja salah satu yang masuk walaupun orderannya buangan. Kalau baru mau memulai ya, orderan buangan kemanapun kalian ambil ya, selama kalian masih tahu jalan atau masih kuat atau masih terjangkau jaraknya ya, mestinya kalian ambil itu ya, mau argo berapa aja diambil dulu, karena itu kan baru mau membentuk ya. Beda lagi kalau yang udah terbentuk ya. Kalau nggak cocok nggak diambil, seperti gua yang video-video gua kan kalau nggak cocok nggak diambil ya. Oke, lanjut langkah ketiga, Bor. Nah, ini dia, Gor, bergerak saat jam delay ya, karena jam sibuk biasanya kan jam 6 sampai jam 7, jam telat jam 8 lah. Nah, jam delay itu antara jam 9 sampai jam 12. Kenapa jam delay ya, karena yang
pergi sekolah dan berangkat kerja udah pada keluar ya. Adapun biasanya CS yang random itu Bor ya, aktivitasnya nggak rutin jamnya ya, atau CS yang memang mau keluar rumah tapi kan jamnya nggak ketebak, atau bukan rutinitas dia ya, bisa dia keluar jam 9, bisa dia keluar jam 10, tapi dia memang biasa keluar. Nah itu jam-jam delay Bor, dan biasanya lokasinya kita juga nggak tahu ya, namanya jam CS random kan, jam delay. Kalau bisa ya kalian banyak bergeraknya ya, jangan asal bergerak juga ya, kalian bergerak ke tempat-tempat yang sekiranya feeling kalian, wah di sini ada order ya kan. Karena kan kalau baru memulai pasti riwayat juga belum terlalu banyak ya, jadi kalian harus punya feeling atau prediksi juga ya, kira-kira di sekitar sini bakalan ada orderan CS enggak gitu kan. Kalau gua biasanya dulu ke perumahan ya kan, di perumahan, atau kalau udah agak siang gua deketin rumah sakit ya kan, yang dekat-dekat ya, dekat-dekat aja gitu, nggak terlalu jauh juga. Pokoknya antara perumahan, rumah sakit, biasanya kan kalau jam-jam segitu masih suka ada ya puskesmas gitu kan. Pokoknya layanan-layanan kesehatan lah, selain perumahan di layanan-layanan kesehatan. Karena kalau transportasi biasanya udah berangkat pada pagi ya, kecuali hari libur gitu kan, biasanya suka ada orang dari kota ke tempat transportasi mau kemana gitu. Tapi kalau hari-hari biasa, hari-hari weekday normal ya, palingan yang berpeluang ada orderan ya di perumahan sama di fasilitas kesehatan ya, rumah sakit, puskesmas gitulah. Pokoknya kalian bergerak aja ya. Kalau baru memulai ya jangan sayang bensin ya, karena kita juga merintis kan, orang usaha juga kan pasti merintis butuh modal ya. Ya kita modalnya bensin. Jangan dulu berhitung habis bensin berapa ya, karena progresnya kan untuk nanti ya, bukan untuk hari itu ya. Karena kita keluar modal dulu ya nggak masalah ya, yang penting ada apa namanya, kalian punya prediksi masing-masing lah di sekitaran rumah kalian ya, sekiranya ada order di sekitaran mana gitulah. Oke, lanjut lagi langkah keempat dari gue nih. Nah, langkah 4 itu shift 2 Bor ya. Shift 2 apa tuh shift 2? Kalau misalnya di jam delay itu nggak dapat orderan atau nggak masuk orderan ya, ambil cara shift 2. Shift 2 itu apa Bor? Ya pulang dulu lah ya, udah menungguin lama nggak dapat order, mending pulang dulu gitu kan. Nanti keluar lagi ya jam sibuk yang sore Bor. Jam sibuk sore apa ya, orang-orang pulang kerja atau orang-orang pulang dari tempat-tempat apalah ya, yang penting jam sibuk sore itu kan pasti ada orang-orang pulang kerja, antara jam 4 sampai jam 6 itu kan udah jam sibuk pulang kerja ya, jam 4 sampai jam 6 ya, lebih sering jam 5-an tuh ya. Tapi ada juga kan orang-orang yang pulang ya seperti tadi ya, dari rumah sakit atau dari pasar atau dari apalah, pokoknya jam-jam sibuk sore itu ya, sekitar jam 4 sampai jam 6 itu udah jam sibuk sore. Yang itu dibilang shift 2. Kenapa? Karena kalau udah siang jam delay tetap nggak ada order masuk ya, mending pulang dulu ya, istirahat dulu ya. Kalau yang rumahnya jauh ya, dari pusat kota atau dari tempat ramai yang order ya, itu pilihannya ya, terserah kalian mau bertahan atau bersabar nungguin orderan atau pulang dulu ya. Kalau gua dulu biasanya gua pulang dulu, karena nggak terlalu jauh juga sih, paling 15 menit pulang sampai rumah ya. Nanti keluar lagi sore ya, sore sampai gue cuma sampai jam 7 dulu ya, pernah apa maksudnya ngerasain narik malam ya sampai jam 7 lah. Jam 7 telat-telat jam 8 sampai rumah. Waktu zaman baru membentuk ya, kalau sekarang udah males ya, sebelum maghrib udah di rumah. Kalau dulu gua ya bela-belain keluar sampai jam 8 telat-telat sampai rumah ya, karena memang baru mau membentuk akun gitu kan, karena ramenya sore orang-orang bubaran kerja ya kan, rame itu kan, sama sekolah lah, bubaran sekolah. Tapi kalau bubaran sekolah kan itu biasanya barengan ya, jarang yang
emang biasanya kalau bubaran sekolah barengan jam 3 gitu kan, atau juga kadang-kadang malah nggak terdeteksi karena pulang cepet ya kan. Tapi yang kalau orang pulang kerja kan udah pasti rutinitas jam segitu ya, jam 4 sampai jam 6. Oke, lanjut langkah kelimanya. Nah, ini yang bisa kalian manfaatin Bor ya, manfaatin orderan ngebles. Orderan ngebles kan biasanya itu kalau hujan atau habis hujan atau ya waktu-waktu tertentu ya apa aja gitu kan. Tapi biasanya hujan ya. Kalau hujan yang lumayan gitu, biasanya suka ada aja orderan yang ngebles. Walaupun itu orderannya bukan goret, tapi tetap aja kalian nyalain ya, nyalain aja ya. Karena biasanya juga jarang gitu kalau lagi hujan, jarang yang pesen goret, paling gosen, GoFood. Tapi tetap aja kalian nyalain ya, biar apa, sebenarnya biar akunnya bunyi dulu Bor ya, walaupun bukan goret yang masuk, tapi biasakan akun yang nerima orderan dulu yang masuk, tapi jangan diambil ya kalau bukan goret, biarin aja dulu ya kan. Kalau gosen kan dilewatin terus gak apa-apa ya, paling kalau GoFood ya 3 kali seperti yang tadi gue bilang ya. Itu dimanfaatin Bor ya. Kalau bulan puasa sekarang ya sebenarnya itu berpeluang banget ya, orderan ngebles di sore hari itu lebih banyak. Kalau kalian mau usaha di bulan puasa ini, masih ada nih sekitar 6 harian lagi ya. Coba aja kalian keluar sore di jam-jam menjelang buka itu ngebles pasti. Kalau yang khusus bulan puasa ini kalian aktifin goret doang nggak apa-apa ya. Maksudnya pasti banyak juga kan yang ngebles goret, nggak usah dinyalain semua. Kalau yang hari bulan puasa ini pasti ada aja yang masuk. Kalau di wilayah kalian orderannya banyak ya, pasti ngebles. Terus menjelang berbuka itu orderan ngebles ya. Nah, nanti kalau yang hari biasa atau weekday itu, yang biasanya kalau yang pesen order goret terus setelah hujan itu banyak ya, yang menunggu hujan reda kan baru mau pergi ya, seperti itu Bor. Kalau mau manfaatin orderan ngebles, orderan ngebles itu kan orderan yang nggak diambil rapper yang udah kuat akunnya, atau orderan-orderan yang memang nggak dibuang sama rapper lainnya, itu nggak apa-apa ya. Kalau kita baru mau memulai, mau membentuk, ambilin aja dulu buangan-buangan orderan goret ya. Nanti kalau memang udah jadi ya gantian kita yang buangin orderan goret kan, seperti itu ya. Segitu mungkin udah cukup Bor buat langkah-langkah kalian yang baru mau benar-benar mau membentuk ya. Yang penting saran gua, kalian tuh harus punya mental ya, satu mental yang kuat. Mental yang kuat seperti apa ya, kalau misalnya mau membentuk, udah fokus mau membentuk goret ya, gak usah tergiur argo-argo atau layanan-layanan lain yang kelihatan argonya enak-enak ya. Usah tergiur kalian, berarti kalau masih tergiur ya belum punya mental. Karena gua juga dulu ya harus kuat-kuat mental ya, harus gimana ya, selama gua menjalani atau membentuk akun ya kebanyakan memang diam melihat kawan-kawan lain bawa gosen, sliweran. Tapi ya kembali lagi ke diri kita bakal begini terus apa mau ada progres perubahan kan, seperti itu Bor ya. Jadi mental harus kuat ya. Ya kalau kalian mau berubah ya mental harus dikuatin dulu, yang komitmen ya, dan punya komitmen dan punya prinsip kalian ya, harus kuat prinsipnya, seperti itu Bor ya. Oke, itu aja 5 langkah yang bisa gua kasih berdasarkan apa yang gua alamin dulu ya, sebelum sekarang ya, sebenarnya simple aja, cuma segitu aja Bor ya. Gue juga nggak terlalu lama ya membentuk akun, kurang lebih sekitar sebulan lah ya. Sebulan baru berasa mulai dominan masuk goretnya ya. Malu ya 2 minggu 3 minggu udah mulai masuk goretnya, tapi sebulanan udah baru mulai berasa kuatnya gitu kan. Layanan-layanan lain udah jarang masuk walaupun gua aktifin semua gitu Bor. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat yang gua kasih
itu pengalaman ya, bukan apa namanya, bukan apa ya, bukan riset atau apa ya, itu pengalaman pribadi gua sendiri yang gua alamin. Dan jika kalau mau mencoba ya silahkan, kalau enggak ya cukup diabaikan aja videonya. Tapi kalau mau mencoba ya silahkan di save videonya, bisa di download juga kan. Kalau barangkali kalian lupa atau bicara gua kurang jelas, bisa ditanya di kolom komentar bro ya. Oke, tetap semangat kalian yang dapat BHR, selamat. Kalau gua nggak tahu ini, gua belum ada notif, tapi gua nggak terlalu berharap karena 900.000 kalau kita rajin 3 hari juga udah tembus ya. Oke, tetap semangat buat kalian yang baru mau membentuk, jangan patah semangat, mental yang kuat, pendirian yang kuat dan komitmen tinggi. Oke, salam satu aspal.